Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riga Diansyah Maulana dari kelas 3B Ilmu Komunikasi dengan NPM 04412386. Di sini saya akan menjelaskan polusi udara di Jakarta. Oke, langsung saja ke videonya. Kualitas udara Jakarta yang makin buruk membuat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyarankan opsi kebijakan work from home. Polusi udara di Jakarta yang semakin memburuk jadi perbincangan akhir-akhir ini. Tapi apa sih penyebabnya? Kendaraan seringkali dianggap menjadi penyebab utama polusi ini. Padahal gak cuma itu loh. Lembaga independen yang melakukan penelitian soal polusi udara alias KREA mengatakan kalau kontributor utama pencemaran udara di Jakarta justru berasal dari industri pembangkit listrik dan pabrik. Sampai sekarang, setidaknya ada 16 PLTU batubara yang berada tidak jauh dari Jakarta. Namun 10 PLTU berasal dari Banten dan 6 lainnya dari Jawa Barat. Dan salah satunya yaitu PLTU Suralaya. Dalam riset terbaru yang dikeluarkan oleh KREA, polusi PLTU batubara itu menyebabkan hingga 1.470 kematian di setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian kesehatan hingga 14,2 triliun. Selain berdampak buruk bagi masyarakat di sekitar yang mencakup separuh bagian utara Provinsi Banten, termasuk Serang dan Cilegon yang berpenduduk hingga 13 juta jiwa itu, PLTU itu juga disebut menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Seorang warga yang rumahnya berjarak sekitar 1 km dari PLTU Suralaya mengungkapkan bahwa anaknya menderita penyakit paru-paru yang diduga akibat dari polusi yang dihasilkan oleh PLTU Suralaya. Di tahun 2019 juga terdapat 418 pabrik yang ditemukan dalam radius 100 km dari Jakarta. 136 diantaranya beremisi sangat tinggi, seperti industri pengolahan semen, baja, kaca, penyulingan minyak, gas, logam, petrokimia, dan plastik. For your information aja nih, pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan pabrik industri gak cuma menghasilkan pencemaran CO2, tapi juga zat-zat lain yang membahayakan kesehatan manusia. Lalu bagaimana sih solusinya? Oke, jadi yang pertama ada pemasangan pengendali emisi, di mana perusahaan harus memasang alat untuk mengendalikan emisi sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua yaitu pengendali teknologi hijau, di mana perusahaan mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti sistem pemantauan emisi digital dan penggunaan kendaraan listrik dalam operasional. Yang ketiga ada kolaborasi dengan pemerintah. Jadi perusahaan bekerjasama dengan pemerintah dalam program penyemprotan air dan penggunaan mesin generator untuk menurunkan konsentrasi polutan di udara. Dan yang terakhir ada kampanye kesadaran, meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya pengurangan emisi dan perilaku ramah lingkungan mungkin bisa jadi opsi dalam mencegah polusi udara. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Riga Diansyah Maulana, pamit undur diri.